Yo sangat berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Bapak Ibu, saudara-saudari seiman, dimanapun saat ini berada, alhamdulillah kita bertemu lagi sore hari ini di kajian online DKM Pamasangata. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini adalah puasa perdana kita di tahun ini. Semoga puasa kita diberikan kelancaran dan insya Allah bisa dilancarkan, insya Allah bisa sampai akhir 1 bulan. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita atas rahmatnya, atas karunia-Nya, sehingga kita masih dipertemukan dalam kajian online di KM Pamasangata, dan insya Allah banyak sekali hikmah dan manfaatnya yang bisa kita ambil dalam kajian pada hari ini. Kembali saya ingatkan, insya Allah kajian online di KM Pamasangata akan kita laksanakan secara rutin selama 1 bulan penuh, selama bulan Ramadan. Baik, Bapak-Bapak sekalian, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran manajemen PT Pama Bersatu Nusantara, kemudian bagi pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk kajian online sore hari ini, kita masih dengan tema yang sama, yaitu frekuensi ilahiyah di langit Ramadan part 2. Jadi yang kemarin part 1 ini adalah part 2-nya. Masih dibersamai oleh Ustadz Taufik Hartono dari Temanggung. Baik, jamaah sekalian, marilah kita awali kajian kita pada sore ini dengan membaca umum kitab bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan umum kita tersebut menambah keberkahan pada majelis kita pada sore hari ini. Nah, ada kabar gembira bagi jamaah sekalian. Di sini saya pegang salah sebuah buku karya Dr. Haji Ahmad An-Nuri, MA, dengan judul Rahasia di Balik Usia 40 tahun. Nah, insya Allah buku ini sangat bagus karena buku ini ditulis dalam perspektif Al-Quran yang kita tahu sendiri, kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Taufik Hartono, Al-Quran adalah salah satu berkah di bulan Ramadan. Nah, saya
mau ngasih challenge kepada para hadirin yang ada di Zoom terutama. Nah, saya kasih challenge Bapak-bapak sekalian yang mau merangkum materi hari kemarin. Nah, jadi insya Allah nanti saya kasih buku yang bersedia untuk merangkum materi hari kemarin. Nah, tujuannya biar jamaah yang baru bergabung hari ini insya Allah bisa mengikuti dengan cara mendengar rangkuman dari Bapak-bapak sekalian. Apakah ada yang bersedia? Kalau tidak, saya simpan dulu ini bukunya. Ayo Bapak sekalian, bagi yang ingin mendapatkan buku bagus ini, silakan lambaikan tangannya. Oke, kalau belum ada. Sambil jalan aja Mas Jarwo, sambil dimulai, nanti yang merangkum biar ditulis di chat. Oh siap. Ini sudah ada yang melambai ini Pak Aris. Nanti aja nggak apa-apa sambil jalan, karena waktunya sayang nanti. Oh siap-siap. Oke, Mas Andi di skip dulu ya, di soal nanti kita berikan kesempatan. Nah, baik, Bapak sekalian, mari kita langsung saja mulai kajian kita pada hari ini. Kepada Pak Ustadz Taufik Hartono, waktu kami persilakan. Ustadz, mic-nya Ustadz. Sorry. Sudah ya? Ya, Ustadz, Dengar ya? ya? Ustadz. Alhamdulillah, ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Para ikhwah sekalian, para asatidzah, para pengasuh, kemudian kawan-kawan di Persada Minus, kawan-kawan Persada Minus yang tuning pada 97.8 Bahana FM di Sangatta. Alhamdulillah bersyukur sekali bahwa pada kesempatan kali ini kita benar-benar sudah menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan seperti yang kita sampaikan kemarin, ada 3 keberkahan yang sekaligus bisa kita akses bersama untuk kemudian kita aktualisasikan keberkahan itu untuk menunaikan ibadah kita, amaliyah kita, prestasi kita, hidup kita sehari-hari, sehingga tujuan dari membangun epicentrum kebaikan itu betul-betul akan tercapai. Ini harapan kita semuanya demikian insya Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang karena beliaulah, melalui perantara beliaulah maka kita semua beroleh hidayah, beroleh iman, beroleh jalan, ya, jalan yang tidak perlu lagi kita terlalu harus berkreasi, berinovasi. Insya Allah dengan itaah, dengan mentaati apapun yang sudah Allah gariskan, Rasulullah gariskan, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan falah. Falah. Ulaika alladzina ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan hidayah, sehingga di atas jalan itulah kita akan beroleh apa yang disebut dengan falah, dengan kebahagiaan,
dengan keberuntungan. Baik. Ikhwas sekalian, melanjutkan kajian kita, bincang-bincang kita kemarin. Mulai ini saya jam 15.49, jadi 1 jam ya, 1 jam ke depan nih, insya Allah. Ikhwas sekalian rahimakumullah, mubarakah, dan kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Jadi ikhwas sekalian, malam Lailatul Qadar itu malam yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sendiri ini sampai seolah-olah mempunyai kepentingan terhadap malam ini. Bisa dibayangkan, Al-Quran itu sebagai sumbernya berkah. Diturunkan pada bulan yang penuh berkah. Momentumnya adalah pada Lailatul Qadar. Tiga sekaligus ini berkumpul menjadi satu. Nah, ketika ini mulai kita perbincangkan, maka barangkali ini nanti ada pentingnya untuk kita melihat bagaimana 10 hari pertama, 10 hari kedua, kemudian nanti 10 hari ketiga, apa itu ragawi, apa itu nafsani, apa itu rohani, gitu kan. Nah, sehingga aplikasinya misalnya seperti ini, aplikasinya. Pertanyaannya, apakah mungkin, ini dalam soal konteksnya keberkahan tadi, mungkinkah kita di dalam 1 bulan ini, katakanlah 30 hari, akan tetapi kita mempunyai kualitas puasa selama 150 hari. Atau 5 kali lipatnya. Gitu kan? Pertanyaannya itu, bisakah kita dalam waktu 30 hari, tetapi mempunyai kualitas berpuasa, kualitas beribadah selama berapa? Selama 150 hari. Ini 150 hari saja dulu. Ya. Pertanyaannya adalah bisakah? Baik. Dijawab oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man fattara shaiman. Siapa orang yang bisa memberikan kepada seorang yang berpuasa apa iftar? Makanan takjil. Orang yang bisa mentakjil, memberikan takjil kepada satu orang saja, kana lahu mithlu ajrim, maka dia akan mendapatkan pahala persis seperti pahala mereka. Min ghairi ayyangkusa min ujurihim syai'. Tanpa harus mengurangi, min ghairi ayyangkusa, tanpa harus mengurangi dari pahala orang-orang yang menjalankan puasa itu. Jadi ikhwas sekalian, saya membayangkan bahwa setiap sore katakanlah itu 5 orang atau 150 orang pada malam Lailatul Qadar. Kita memberikan apa? Takjil kepada 150 orang. Apa yang kemudian terjadi? Yang akan terjadi adalah seolah-olah kita akan menfotokopi pahala mereka itu untuk kemudian kita paste ke dalam kantong pahala kita. Ini kalau tidak didasari atas satu keyakinan apa? Keyakinan ruhiyah. Kalau kita hanya berpikir jasadiyah, ragawiyah, gitu kan, tentunya kesimpulan-kesimpulan seperti ini akan menjadi sangat naif. Keberkahan seperti ini akan menjadi sangat naif. Sebentar ini, barangkali analogi, saya akan memberikan analogi pendek begini. Jadi satu ketika saya pulang dari Madinah di korma yang saya bawa itu ada semut. Ada semut ini kemudian saya lepas ketika sudah saya pulang di Temanggung, semut ini saya lepas. Saya lalu membayangkan bahwa ada semut ini bincang-bincang gitu kan. Saling tanya gitu ya. Ini semut Temanggung ini tanya, kamu ini dari mana? Aku nggak pernah lihat kamu gitu kan.
Dia bilang, saya ini semut Madinah. Gitu. Spontan tentu yang semut manggung ini tidak akan percaya. Karena apa? Karena tidak mungkin itu bagi semut ya, bagi semut untuk menempuh perjalanan dari Madinah sampai Temanggung. Bahkan semut Madinah ini mengatakan bahwa saya ini hanya 11 jam ini dari Madinah ke Temanggung, ini hanya 11 jam. Tentu absurd sekali. Sulit untuk bisa dicerna, sulit untuk bisa dipahami. Bagaimana seekor semut ini bisa terbang atau mungkin bisa sampai 11 jam dari Madinah ke Temanggung. Ini persoalan yang absurd. Tapi kemudian si semut Madinah ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa saya ini hanya bonceng saja. Membonceng secara tidak sengaja. Membonceng pesawat di dalam korma di dalam tas. Akhirnya mudah difahami bahwa yang namanya Ramadan yang penuh berkah itu, Al-Quran yang penuh berkah itu. Maka ini sama kira-kira dalam bayangan saya, sama dengan ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Dari Sidratil Muntaha, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Membonceng apa itu? Maka Allah Ta'ala mengatakan barokna haulahu. Kami sudah berkahi di sekeliling, baik itu sekeliling Masjidil Aqsa atau sekeliling Nabi sendiri, itu sudah dilingkari dengan apa? Dengan berkah, dengan keberkahan. Nah, maka dalam konteks inilah kita ini diajar untuk yakin terhadap apa? Terhadap keberkahan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan apa? Dengan keberkahan itu. Jadi Rasulullah ini bisa ulang-alik. Beliau mengikuti siapa? Dompleng siapa? Membonceng siapa? Membonceng malaikat Jibril dan membonceng malaikat Mikail. Yang malaikat tentu kita tahu bahwa itu kecepatannya ada kecepatan cahaya. Nah, maka dalam konteks inilah, dalam rangka inilah, maka kita berRamadan. Kita akan membonceng. Membonceng apa? Membonceng berkahnya Ramadan, membonceng berkahnya Al-Quran, membonceng berkahnya Lailatul Qadar. Gitu. Maka hadis ini menjadi sangat mungkin manfaat tarasa iman kana lahu mithlu ajrihim kana lahu mithlu ajrihim min ghairi ayyang kusamin ujurihim syai. Kemudian ini yang sudah lazim kita dengar ini ya. Ini sebagai pembukaan saya. Mayyakum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berdiri tegak ya. Siapa orang yang menegakkan malam dengan ibadah. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni seluruh dosa yang sudah-sudah gitu kan. Seperti kemarin kita sampaikan bahwa andai kata itu umur kita 70 tahun ini yang 20 tahun ini maksiat, yang 10 tahun ini dosa, kemudian pada malam Lailatul Qadar itu nanti kita mendapatkan pahala sebesar apa, lebih utama daripada pahala orang beribadah 83 tahun. Maka tentunya ada kembalian itu. Kalau kita punya 83 tahun, kemudian leknya, kurangnya, dosanya, salahnya itu sekian tahun. Dalam logika sederhana kita itu tentu ada kembaliannya. Nah, Imam Bukhari ini meriwayatkan 3 hadis dengan 3 redaksi, tetapi maksudnya sama. Mayyakum lailatal qadri, man qama ramadhana, siapa orang yang menegakkan bulan Ramadan dengan ibadah, sama dengan man soma. Jadi ada yakum, ada qama, ada soma. Jadi inilah ikhwas sekalian, yang menjadi target kita, mudah-mudahan ini benar-benar kita capai.
Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, agar semua dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis lagi, ini hadis qudsi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili al-akhiru fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Jadi mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir ini tentunya kita bisa mulai dari jam-jam setengah 2, jam 2, jam setengah 2 sampai dengan waktu subuh. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, bahwa Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun kula lailatin, setiap malam. Jadi sekali lagi, setiap malam Allah itu turun. Ilas sama dunya, kepada langit dunia. Hina yabqa sulusul laili al-akhir, ketika tersisa sepertiga lagi malam yang terakhir. Maka pada saat itulah Allah berfirman begini. Mayyad'uni fa astajiba lahu. Siapa orang yang meminta kepadaku pasti akan aku ijabah. Apapun yang dia panggilkan, apapun yang dia mendoakan kepadaku. Orang yang berdoa, yad'uni fa astajiba lahu, pasti akan aku beri ijabah. Wa may yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa orang yang memintaku. Ini sebagian ulama mengatakan ini permintaan baik. Ya, permintaan baik yang berkait dengan apa? Yang berkait dengan kebaikan dunia. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Jadi Allah bukan hanya kelak nanti di akhirat, di dunia pun akan diberikan. Kemudian wa may yastaghfiruni wa aghfirullah. Siapa orang yang memohon ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Baiklah, ewas sekalian, ini pendahuluan saya untuk menegaskan kembali mengenai apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, mudah-mudahan kesempatan ini benar-benar bisa kita ambil, kita raih dengan sebaik mungkin. Baik, ikhwas sekalian, persada minors yang saya hormati pada sore hari ini, satu ayat ini barangkali bisa kita lihat, kita kaji, tersebut di dalam surah Al-Hijr, ayatnya ayat 8 sampai dengan ayat 31. Ini ada sesuatu yang penting yang kemudian insya Allah nanti akan berkaitan dengan apa? Dengan apa yang nanti perlu kita lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar nanti. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Inni khaliqun basyaran. Sungguh bahwa aku adalah pencipta. Khaliqun ini artinya pencipta. Di dalam bahasa Arab ini disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il itu subjek, ya, subjek yang melakukan pekerjaan. Ya, inni khaliqun basyaran. Sungguh bahwa aku adalah pencipta manusia. Manusia ini diciptakan dari apa? Manusia ini diciptakan dari salsal. Min salsalin min hamaim masnun. Salsal. Salsal ini apa? Salsal adalah tanah kering.
Jadi bisa dibayangkan ada semacam kuali atau apa nih? Kuali, kendi, kemudian gerabah ya, gerabah dari tanah yang kering, tanah liat yang kering, min salsalin. Tanah kering ini asalnya apa? Tanah kering ini asalnya adalah min hamain. Hama. Hama ini artinya adalah lumpur. Lumpur hitam. Hamaim masnun. Masnun ini artinya yang dibentuk. Jadi masnun yang dibentuk. Shaping. Gitu ya. To be shaped. Jadi lumpur hitam yang dibuat bentuk. Lumpur hitam yang dikasih bentuk. Baik, ikhwas sekalian. Saya akan mengelaborasi sedikit ini di sini. Jadi sol-sol. Sebaik apapun yang kita lihat dengan mata kepala kita, maka kebaikan, keindahan, kemegahan itu, maka adalah ukurannya apa? Ukurannya adalah mata kita. Mata apa? Mata fisik. Mata fisik ini maknanya apa? Mata fisik ini hakikatnya adalah lumpur hitam. Jadi maaf ini ada pengantin ya, pengantin megah sekali, super megah. Gitu. Ini baru saja ada perhelatan luar biasa, ya, pengantin luar biasa, megah sekali. Kemudian ketika ada orang yang melihat bahwa wah ini luar biasa, ini megah sekali, gitu kan. Dilihat dengan apa ukuran megah itu? Dilihat dari mata. Mata yang mana? Mata yang lumpur. Mata yang lumpur hitam. Maka kemudian menjadi apa? Kemegahan itu menjadi degradatif. Gitu kan. Bagus, tapi menurut apa? Menurut kacamata lumpur. Indah menurut telinga. Gitu kan. Mohon maaf ini ada Mas siapa itu? Mas Alibata ya. Mas Alibata itu ya, gitaris Indonesia ini. Bagus, luar biasa. Indah di telinga, iya indah. Semua orang pada heran gitu ya. Heran ini musikus dunia itu luar biasa, heran pada saudara kita dari Ponorogo ini Mas Alib. Didengarkan, mendengarkan dengan apa? Mendengarkan dengan telinga. Telinga yang mana? Telinga yang hamaim masnun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kemudian nanti di ayat yang lain, di surat yang lain pada surat Shad ayatnya ayat 71 dengan sampai dengan 77 Allah Subhanahu wa taala berkenan mengatakan lima khalaqtu biyadayya. Jadi Allah Ta'ala ini menjadikan membentuk. Saya Ustaz. Halo? Ya, halo? Memang tidak di share screen Ustaz ya? Bagaimana? Bagaimana? Oh, memang baik, tidak teruskan? di share screen Ustaz materinya atau? Oh, ini saya share screen nih mestinya. Masya Allah. Sebentar. Belum Ustaz. Oh belum? Masya Allah dari tadi itu. Sebentar. Masya Allah. Sorry. Sudah? Sudah sekarang ya? Halo? Sip, mantap. Sudah Pak Aris? Sekarang sudah? Oke. Saya terus ya. Baik. Wah ini, mohon maaf ini ikhwas sekalian. Ini umur apa ini? Umur kolonial ya. Umur kolonial ya. Ya, mohon maklum ini. Baik. Lupa tadi belum saya share screen. Jadi tadi ada manfaat tarasa iman.
Ini hadis tadi, qama soma ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah turun setiap sepertiga malam yang terakhir, siap untuk memberikan apa? Siap untuk memberikan ijabah atas setiap doa, memberi atas setiap permintaan, dan permohonan dan ampunan atas setiap permohonan ampun. Baik. Ehwas sekalian, kembali kepada tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita semua ini dari apa? Min solsolin min hamaim masnun. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, ini saya pastikan itu pasti naif. Pasti naif. Pasti itu bukan hakikat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena parameternya, ukurannya ini berbeda. Gitu. Ukurannya ini sama sekali itu bukan ukuran yang sejati. Gitu. Jadi kalau kita ada gelas ya, gelas katakanlah. Saya enggak tahu ini, saya belum siapkan gelas ini. Mohon maaf. Misalnya ini adalah air gitu. Jelas tidak mungkin bahwa botol ini untuk mengukur luasnya atau besarnya air di samudera. Ini jelas tidak mungkin. Jadi di dalam bayangan yang paling mudah ini mungkin begini. Ketika Adam itu sudah diciptakan oleh Allah, khaliqun basyaran min salsalin min hamai masnun. Ketika Adam itu sudah dibentuk oleh Allah Ta'ala dalam rupanya yang luar biasa, pasti luar biasa, pasti tampan, ya, ganteng dan seterusnya. Karena sisa-sisa kegantengan itu kan sampai sekarang ini kan sudah ya turun-temurun ke berapa miliar anak-anaknya itu masih tetap ada itu sisa-sisa ketampanan, sisa-sisa kegantengan Nabi Adam alaihissalam. Baik. Dari rambutnya, dari hidungnya, matanya, fisiknya sampai dengan ke kaki gitu kan, kaki, ujung jari, lalu kuku-kukunya gitu kan, semua sudah sempurna. Gitu. Maka kemudian Allah menambahkan fa'idza sawaituhu, dan kemudian ketika kami sempurnakan dia, kami sempurnakan dia, wa nafakhtu. Ini penting ini. Wa nafakhtu, dan aku tiupkan. Ini aku sendiri Allahnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalamnya min ruhi, sebagian dari rohku. Barulah kemudian yang disebut manusia ini menjadi berharga. Kapan? Ya ketika ada ruh. Maaf ini di dalam bahasa, boleh nanti kita sambil dialog ini. Kalau Pak Aris misalnya punya putra ya, kemudian sudah saatnya menikah gitu kan. Kemudian diberi pasangan ya, calon menantu ini kan, calon menantu. Katakanlah itu tampan, bagus, atau mungkin cantik luar biasa gitu kan. Tetapi satu saja, tidak ada nyawanya. Saya tidak tahu ini, kira-kira Pak Aris mau enggak ini menerima. Bagus, cantik, luar biasa, tapi tidak ada nyawanya. Apa yang akan kita bayangkan? Kalau di dalam bahasa Jawa ini dikai wae pegah. Gitu. Kasih saja enggak mau. Tampan luar biasa, tapi enggak ada ruhnya. Nah, ehwal sekalian. Sesungguhnya Ramadan itu, Lailatul Qadar itu apa yang harus kita mainkan, itu apa di situ? Maka ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, dan ketika sudah aku tiupkan ke dalamnya, ke dalam jasadnya itu, ke dalam lempung tadi, ke dalam lumpur hitam tadi, apa sebagian dari rohku, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian wahai para malaikat. Fasajadal malaikatu
ajma'un. Jadi sajada kulluhum. Sujudlah malaikat itu kepada Adam ini. Kenapa? Kenapa sujudnya itu kenapa? Karena ada ruhnya itu. Ada min ruhi. Ada kekuatan yang dengan kekuatan itu manusia menjadi apa? Menjadi powerful, manusia itu menjadi sesuatu, menjadi something. Itu kenapa? Karena ada ruhnya Allah Ta'ala. Jadi sekalian, ini menjadi ironis ya ketika mulai tanggal 21 ini insya Allah kalau di PAMA ya, kawan-kawan di PAMA ini insya Allah terkondisikan itu ya, terkondisikan. Kawan-kawan di pesantren barangkali ini terkondisikan hidupnya di mana? Hidup di dalam kampus, hidup di dalam asrama, hidup di dalam komunitas gitu kan. Tetapi di luaran ini kita bisa membayangkan. Mohon maaf ini saya sentil sedikit. Orang kalau orang tua sudah sampai pada tanggal-tanggal 25, 26 ya 23 itu mulai gitu kan, atau barangkali mulai tanggal 20 itu sudah mulai memikirkan apa ini, memikirkan sepatu, memikirkan sandal, memikirkan sarung, memikirkan oleh-oleh gitu kan. Nah ini menjadi sangat ironis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka disinilah ada partisi. Mohon maaf ini meskipun hadisnya itu dikatakan dhaif ya. Dikatakan dhaif bahwa Ramadan itu dikatakan bahwa 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu maghfirah, 10 hari ketiga ini adalah itqun minan nar. Ya, ini sebagian ulama ini mengatakan, mohon maaf ini kalau misalnya nanti dilihat di sini nanti akan kelihatan ya, ini ada di Maktabah Syamilah. Ini di Maktabah Syamilah nanti kita bisa cocokkan. Akan tetapi lepas dari lepas dari bahwa itu hadis dhaif, akan tetapi 10 hari terakhir itu adalah apa ini? Orientasi kita apa? Orientasi kita adalah kepada puasa ruh gitu ya. Sampai dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini diberitakan oleh Ibu Aisyah, idza ja'al asyru, apabila 10 hari yang terakhir ini nanti sudah datang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Aqama lailahu. Rasulullah akan menghidupkan malamnya. Wa syadda mi'zarahu. Kemudian mengencangkan ikat pinggangnya. Wa aqama ahlahu. Wa aiqadha ahlahu. Dan membangunkan kerabatnya. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam ini. Jadi sekalian, dari sini kemudian kita mungkin bisa melihat pada satu hadis, ya, mencocokkan dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sekali lagi ini adalah hadis qudsi. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala sudah berfirman. Jadi kalau Allah berfirman, ya, maka di sini hadis ini ketika Rasulullah mengatakan ini, maka hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Yang intisarinya adalah dari Allah, narasinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, Rasulullah mengatakan begini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, a'dadtu, sudah aku siapkan li'ibadi, untuk hamba-hambaku as-salihina, yang salih-salih. Coba nanti di dalam kamus kita bisa melihat bahwa kata salih ini artinya adalah cocok, sesuai. Inggrisnya kita bisa mengatakan suitable. Bisa dikatakan baik. Kebaikan. Jadi soleh itu adalah sesuatu yang baik,
kemudian cocok, kemudian pas. Jadi kalau saya mengatakan al-qalang suatu solihatun li, kopiah ini adalah cocok, pas untuk saya, solihah. Mari kita coba kembali lagi kepada frekuensi. Jadi siapakah hamba-hamba yang salih ini? Hamba-hamba yang salih ini adalah hamba-hamba yang frekuensinya itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau frekuensi bahana FM ini adalah 97.8, ini harus tuning di situ. Ya. Orang yang salih ini harus tuning kemana? Tuning kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada gelombangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keabadian, eternity. Keabadian manusia itu di mana? Keabadian manusia itu ada di ruhnya. Maka kalau kita kembali lagi nanti kepada surat Al-Baqarah, misalnya awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah menegaskan itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kok kalian itu tidak mau mengakui Allah, kafir terhadap Allah gitu kan. Wa kuntum amwata, sementara dulunya kamu barang mati. Barang mati yang mana? Barang mati yang min hama'in masnun tadi. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan lagi. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang ibadi as-salihin. Orang-orang yang salih, orang-orang yang pas, orang-orang yang tuningnya itu pada frekuensi Allah itu pas dengan frekuensi Allah. Gitu. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah ketaatan kepada Allah, taat tanpa tapi, gitu kan? Taat tanpa tapi, gitu ya. Jadi tidak sami'na wa ata'na, akan tetapi bukan sami'na wa asoina atau sami'na wa analisa, tapi sami'na wa ata'na. Harusnya demikian. Ini orang-orang yang salih tadi. Maka di antara kemarin yang ditanyakan oleh Ustadz Aris kemarin, bagaimana frekuensi itu supaya nyambung? Nah, antara lain kemenyambungan ini bisa dibangun dari mana? Bisa dibangun dari kesalihan ini. Antara lain ketika orang yang paling dekat dengan Allah adalah pada saat dia bersujud. Aqrabu ma yakunu bihil abdu mir rabbih fa huwa sajidun. Paling dekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Fa aksirud du'a. Maka Rasulullah sampai menegaskan fa'aksirud doa. Perbanyaklah di dalam kalian berdoa. Jadi sekalian, kalau boleh saya terjemahkan li ibadi as-solihin. A'dadtu, sudah aku siapkan kepada atau bagi hamba-hambaku yang matching. Matching apanya? Matching frekuensinya itu apa? Mala ainun ro'at. Apa yang apa yang mata ini tidak bisa melihat. Mata yang mana? Mata yang fisik, mata yang ragawi, mata yang terbatas, mata yang hanya berumur berapa? Hanya berumur 70 tahun. Bahkan nanti kalau dikonversi, ditanyakan, dikonversi kepada surat Al-Hajj misalnya ayat 37 di sana. Wa yauman kana subhanallah wa bagaimana itu ayatnya? Mudah-mudahan nanti ingat. Wa yauman satu hari itu sebentar. Wa yauman kita lihat sama dengan 1000 tahun ya. Ini sudah biasa kita hafalkan kok, ini agak lupa. Wa yauman kana miqdaru sebentar, di dalam surah baik. Ya nanti ya.
mau nyebutkan kok lupa. Baik, surah Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj ayatnya ayat 37. Wa yauman 37. Oke. Maaf 47 ya. 47. Oke. Wa inna yauman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Artinya kalau kita beramal umur 60 tahun, maka itu sesungguhnya itu nanti hitungannya hanya 50, sekian menit gitu kan. 50,4 menit. Ya, hidup kita hanya 50,4 menit. Jadi sekalian, mala ainun ra'at. Jadi mata yang tidak bisa melihat. Kami siapkan mata yang tidak bisa melihat. Mala ainun ra'at. Pasti tidak bisa. Karena mata kita ini mata fisik tadi, mata raga tadi. Wala udhunun sami'at. Begitu juga telinga ini tidak akan matching. Tidak akan tembus. Telinga ini tidak akan bisa mendengar itu. Indahnya gemericik air di surga itu tidak akan bisa didengarkan oleh telinga manusia sekarang. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga tidak akan pernah terdetik atau terbayangkan oleh apa? Oleh hati, oleh angan-angan, oleh benak ya. Mind tidak akan pernah terbayangkan oleh benak manusia. Jadi sekalian, selagi keindahan, selagi kenikmatan, selagi kehebatan itu masih bisa diindra dengan indera kita, maka kesimpulannya adalah itu semua lemah. Itu semua naif gitu kan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini ada malam yang ini tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran duniawi ya. Maka inilah yang kemudian kita harapkan roh kita, jiwa kita, ruh kita ini akan sampai kepada iktikaf misalnya. Bagaimana kita meninggalkan untuk sementara waktu. Mohon maaf ini tadi di awal tadi kita bincang sebelum kita dibuka ini tadi bahwa tadi dengan Pak Aris ini untungnya adalah ayat itu Allah mengatakan Lailatul Qadri. Jadi malam yang mulia, malam yang pergantian takdir. Itu kapan? Itu malam gitu kan. Jadi kabar baiknya adalah ini memberikan kesempatan kepada ikhwan sekalian, ikhwah, akhwat yang pada siang harinya masih harus belum bisa masuk ke masjid gitu kan. Ini semacam ada toleransi gitu ya, toleransi. Itu artinya apa? Artinya bahwa Lailatul Qadar itu bisa diakses oleh siapapun. Baik orang yang sibuk atau orang yang tidak sibuk. Bahkan Rasulullah SAW itu jelas sekali. Jelas apanya? Jelas sibuknya. Jadi ini berita dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW ya'takifu. Rasulullah itu selalu beriktikaf fi kulli Ramadan, pada setiap bulan Ramadan. Berapa hari? Asyarata ayyam, 10 hari. Walamma kana al-amul ladzi qubidha fihi, dan pada tahun yang beliau itu wafat di dalamnya, i'takafa 20 yauman. Rasulullah itu selalu beriktikaf. Jadi Rasulullah ini selalu beriktikaf. Saya tidak bisa bayangkan. Rasulullah ini juga mengurus negara, Rasulullah ini mengurus umat, Rasulullah ini mengurus keluarga. Urusan Rasulullah itu juga banyak gitu kan. Ya mohon maaf apakah ada di antara kita ini yang berani mengatakan bahwa aku ini lebih sibuk daripada Rasulullah gitu kan. Nah, di sini Rasulullah SAW itu selalu iktikaf, itu selalu, beliau itu mengatakan selalu. Memang kemudian tantangannya adalah sudah disebutkan di sini.
Waqad yatasawwaru man lam yujarrib. Dan kadang terbayang yatasawwar. Dan kadang terbayang malam yujarribhu. Bagi orang yang belum pernah mencoba untuk beriktikaf. Apa yang terbayang? Su'aubatahu. Kesulitannya. Wa masyaqqatahu. Sama ini kesulitan juga. Kesulitan juga. Masyaqqah ini lebih kepada jiwa. Ya, kesulitan jiwa. Mind kan. Kesulitan jiwa. Bayangan-bayangan yang sulit. Ya. Bagaimana nanti saya harus meninggalkan ini itu. Bagaimana nanti pekerjaan nanti saya tidak selesai. Bagaimana dan seterusnya. Masya Allah ini apabila ada waktunya nanti lain waktulah. Nanti kita bisa sharing khusus ini tentang bagaimana beriktikaf. Bagaimana beriktikaf yang baik. Bagaimana beriktikaf yang benar. Ini tampaknya perlu untuk kita kajikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kembali tadi pada pesta ruh tadi ya. Sampai dengan Abu Hurairah di dalam hadis ini tadi mengatakan iqra'u in syi'tum. Seolah-olah Abu Hurairah ini mengatakan kalau kalian tidak percaya dengan hadis tadi, hadis tentang apa ini? Hadis tentang surga. Bahwa jannah itu tidak bisa dibayangkan gitu kan. Sebab apa? Apapun yang terbayangkan sekarang itu masih belum hakikatnya. Sebab apa? Ukuran kita ini ukuran yang lemah, ukuran yang rendah, ukuran lumpur tadi. Gitu. Maka beliau mengatakan, fala ta'lam, coba baca saja ayat Allah. Kalau kalian tidak percaya dengan hadis ini, fala ta'lamu nafsun, dan tidaklah diri jiwa ada yang tahu apa ma ukhfiya, apa yang sudah disembunyikan oleh Allah Ta'ala lahum min qurrati ayunin, dari apa yang paling indah menurut mata. Jadi ini memang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Jadi inilah ikhwas sekalian, sesuatu yang fisikal, sesuatu yang kelihatan bendawi sekali gitu kan. Maka itu sebenarnya hal-hal yang naif, hal-hal yang lemah, maka kemudian kita dilatih oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk setahun sekali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, Ramadan ini dipertemukan lagi dengan Lailatun khairun min alfi syahr. Jadi pada malam inilah layaknya nanti kita betul-betul berkonsentrasi ini. Ya, ini saya catat ada paling tidak ada 10 ya, ada 10 yang kita bisa tunaikan bersama-sama ini. Siam atau puasa jelas ini ya. Qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah pasti. Kemudian sedekah atau infak. Jadi ini mohon maaf ini menjadi tidak lucu ya, menjadi tidak lucu ini. Kalau di dalam bulan Ramadan ini kita tidak modal gitu kan, mohon maaf ini. Tidak modal, sebab sayang. Sayang kalau pada bulan Ramadan kok tidak bersedekah gitu kan. Tidak bersedekah. Baik, saya akan berikan ilustrasi sekali lagi lah. Kalau di antara kemarin ada yang belum mengikuti kajian ini, baik. Ini ada di Andi ya, di Andi ikut hadir, kemudian kawan-kawan yang lain. Kalau katakanlah pada malam Lailatul Qadar itu kita bisa berinfak katakanlah 100.000 rupiah. Kemudian dikatakan bahwa khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 365 ya kali lagi dengan 83 tahun. Ketemunya adalah 3 triliun. Jadi orang yang berinfak, berinfak sebesar 100.000 rupiah saja. 100.000 rupiah saja berinfak ini. Maka sama artinya dia berinfak lebih baik, lebih banyak daripada 3 triliun gitu kan. Apalagi infak ini dicantelkan pada apa? Pada proyek-proyek ilahiyah juga gitu kan. Proyek-proyek ilahiyah juga. Ya.
Ini ada perkembangan, alhamdulillah, ikhwan sekalian. Di akhir hidup saya, menjelang akhir hidup ini, di umur 60 tahun ini, Allah memberi luar biasa ini. Karena ada modal paling tidak ada 1 untuk mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan untuk apa ini? Untuk pesantren tahfidz gitu kan, misalnya. Ini akan menjadi, ya mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu andalan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Terus terang saya ngeri kalau nanti di hadapan Allah ditanya, kamu ngapain dulu ketika kamu masih di dunia, kamu ngapain? Mudah-mudahan ini menjadi hujjah kita, hujjah di hadapan Allah Ta'ala, bahwa dulu ketika hidup di dunia itu, ini ya Allah yang sempat saya lakukan. Jadi mungkin sedekah ini harus betul-betul dipersiapkan untuk bulan Ramadan ini, jangan sampai kita tidak bersedekah. Kemudian membaca Al-Quran ini pasti. Orang yang menghatamkan Al-Quran, katakanlah itu 3 juz saja, membaca 3 juz saja pada malam Lailatul Qadar, Masya Allah, itu nilainya sudah besar sekali. Itu sama dengan hatam 10.000 ya, 10.000 kali. Itikaf di masjid, ini pasti. Kemudian beribadah umroh, mohon maaf ini. Barangkali ini masih harus diwacanakan ini ya, harus dicita-citakan gitu ya. Ini bagi ehwah-ehwah yang muda, ya bagi adik-adikku ini seperti Ustaz Aris dan kawan-kawan, Andi, Aan mungkin ya diusahakan. Ya bercita-citalah paling tidak, bercita-citalah untuk bisa beribadah umroh di bulan suci Ramadan, ambil yang terakhir. Insya Allah yang namanya uang 30 juta, 40 juta. Enggak ada artinya sama sekali kalau kita sudah merasakan itu. Alhamdulillah tahun 2018 saya betul-betul merasakan ini setengah bulan di Tanah Suci. Dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal kami ada di sana di Tanah Suci. Itikaf betul. 10 hari di Masjidil Haram. Masya Allah, itu bisa silakan nanti ambil kalkulator, kemudian nanti coba di anu lagi ya. Orang yang beribadah selama 1 malam itu pahalanya akan seperti apa. Kalau Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjidi hadza, yang di Masjid Nabawi itu afdalu min alfi salatin, lebih baik daripada 1000 salat. Tapi kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Kalau 100.000 kali di malam Lailatul Qadar itu akan seperti apa? Kalau kemudian kita berinfak di situ, kemudian kita membaca Al-Quran di situ pada malam Lailatul Qadar, sekali lagi di Masjidil Haram. Ya silahkanlah yang muda-muda, yang kita kali ini memohon kepada Allah, akan minta kepada Allah dengan permintaan yang paling mustahil lah. Silahkan minta yang paling mustahil. Kalau kita minta pertolongan kepada sesama, barangkali kita masih harus mikir, ya. Tapi kalau kita mohon kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, mintalah sesuatu yang paling ragu. Yang paling bukan ragu, yang paling mustahil. Mintalah yang paling mustahil. Sebab bagi Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang mustahil. Baik. Menjemput Lailatul Qadar ini pasti memperbanyak rezeki, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Bahkan ini sering saya katakan sebagai proposal. Ya, sampaikanlah proposal terbaik ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Memelihara silaturahmi, kemudian yang terakhir duduk di masjid hingga matahari terbit. Ini tentu kita sudah dikajikan ya, bagaimana manfaatnya orang yang shalla al-ghadata fi jama'atin, orang yang salat subuh, salat jamaah subuh ya, salat subuh berjamaah di masjid ya, summa dzakara Allah, kemudian dia berzikir ya,
berzikir kepada Allah hatta tatlu asyams hatta tatlu asyams sampai dengan terbit matahari sampai isyraq itu ya, isyraq atau syuruk gitu kan. Maka kemudian sholat rakaat ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka ta'dilu hajjatan wa umratan. Maka itu sama pahalanya sama dengan orang yang berhaji dan berumroh. Maka tentunya ini amalan yang ke-10 ini insya Allah ini bisa kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini. Gitu ya. Apalagi maaf kita diberikan kesempatan, kita dipotong, waktu kita sudah ditambah ya, waktu kita sudah ditambah dengan apa itu tanpa harus melakukan apa, tanpa harus melakukan sarapan. Jadi ikhwas sekalian yang ada di PAMA, saya kemudian bisa membayangkan lah, saya bisa membayangkan jika memang harus bertugas di lapangan dengan bulldozer, dengan dam truk dan seterusnya gitu kan. Dari pagi hari kemudian dari masjid insya Allah tidak perlu sarapan lagi kan, tidak perlu sarapan sebab ini waktu Ramadan. Jadi ikhwas sekalian, ini barangkali yang bisa saya sharekan pada kesempatan Ramadan kali ini, khusus tentang itikaf. Silahkan itu nanti kawan-kawan nanti browsing gitu kan. Hemat saya di zaman sekarang ini tidak ada yang tidak ada. Jadi sekali lagi tidak ada yang tidak ada. Apapun ada sekarang. Tinggal mau kita apa, mau kita kemana. Jadi demikianlah ikhwah sekalian, ini sudah jam 16.41 ini di laptop saya, sudah 1 jam ini ya, kita mulai tadi dari jam
kita tidak bisa mengelak gitu kan. Ketika memang kondisi ini tidak bisa dielakkan dan kita memang harus menjalankan tugas pada malam hari itu, maka silakan jalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Nah, pada malam hari itu apa yang kemudian bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah connecting activity. Jadi bagaimana mengkoneksikan hati kita, mengkoneksikan zikir kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya bertanya, ya maaf ini, saya bertanya kepada Di Andi karena saya tidak pernah mengalami secara praktis ya bagaimana di lapangan, di malam-malam ya saya tidak bisa membayangkan itu gitu kan. Nah, apakah pada saat itu kita tidak mempunyai kesempatan untuk berzikir di sela-sela kita bekerja itu? Apakah tidak ada kesempatan untuk kita membaca Al-Quran misalnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah tidak ada kesempatan kita untuk berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah tidak ada kesempatan itu? Ketika kesempatan itu ada, maka boleh saja misalnya nanti kita titip gitu kan, titip dengan yang di rumah misalnya. Ini mah, ini malam Lailatul Qadar ini mudah-mudahan tolong ini disampaikan ya, ini amplop ini disampaikan kepada fakir miskin di sekeliling. Ya 10.000 kepada 10 orang. Sementara apa? Sementara Di Andi ada di pedalaman di sana, jauh dari kerumunan orang, sendirian di tengah malam itu gitu kan. Bahkan saya membayangkan Anda bisa nangis di sini. Di Andi malah bisa menangis ini. Menghayati apa? Menghayati kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini merasa dekat kepada Allah itu justru kapan? Justru ketika secara alamiah kita dihadapkan kepada alam yang seperti ini gitu. Jadi mohon maaf, itu Lailatul Qadar tidak selalu harus dengan itikaf loh ya. Tidak selalu harus dengan itikaf. Bahwa Rasulullah SAW itu itikaf, kemudian umat ini itikaf, para sahabat ini juga selalu itikaf, istri-istri Nabi ini juga itikaf. Ya. Bahkan sesudah Rasulullah wafat ini diteruskan lagi oleh istri-istri beliau untuk selalu beriktikaf di bulan Ramadan gitu kan. Ya. Tetapi dalam keadaan terpaksa tidak bisa melakukan itu, maka Lailatul Qadar ini tidak selalu harus dengan iktikaf. Gitu. Lailatul Qadar itu bisa saja ketika kita perang, ketika kita perang membela agama, membela Islam gitu kan. Misalnya dulu ini Rasulullah SAW itu 70 kali melakukan itu. Ketika kita berdakwah di pedalaman gitu kan. Ya kalau tidak salah ingat ini saya pernah sampai di Asmi ya. Di Asmi Pama gitu ya. Malam-malam itu Masya Allah itu puasa menjelang akhir itu. Saya membayangkan ya Allah mudah-mudahan ini pas ini Lailatul Qadar gitu kan. Ya, jadi intinya apa? Intinya bahwa Lailatul Qadar itu bisa diraih kapan? Ketika seseorang itu sedang beribadah pada malam hari itu. Jadi ini intinya. Ibadah di mana? Syukur itu bisa itikaf. Kalau tidak bisa itikaf ya seperti itu tadi gitu. Demikian De Andi ini. Barakallah. Ya. Saya kembalikan pada Jarwo. Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Mas Andi terjawab ya Mas Andi. Insya Allah masih banyak sekali hikmah pada bulan Ramadan ini. Nah, seperti yang ini tadi saya jelaskan di awal, ada sebuah buku, insya Allah kita akan jadikan giveaway. Saya kasih challenge buat semua jamaah sekalian yang mau merangkum kajian Ustadz. Boleh dari hari kemarin, boleh yang hari ini aja nggak apa-apa. Ayo,
saya kasih challenge, silahkan Bapak-Bapak sekalian atau Ibu sekalian yang mau merangkum kajian Ustadz dari hari kemarin atau hari ini, nggak apa-apa. Silakan bagi yang bersedia untuk melambaikan tangannya. Sekali lagi ya, ini adalah buku dengan judul Rahasia di Balik Usia 40 Tahun, karya dari Dr. Haji Ahmad An-Nuri MA. Insya Allah ini adalah sebuah buku yang bagus, karena penulisan buku ini adalah dilandasi dalam perspektif Al-Quran, yang mana kita sendiri sudah tahu Al-Quran adalah salah satu berkah di bulan Ramadan sekarang ini. Baik. Kalau nggak ada, berhubung lagi berbaik hati di KM Pama Sangatta, insya Allah nanti yang sudah bertanya, tadi ada beberapa yang sudah bertanya, insya Allah saya kasih semua. Nanti silahkan bagi yang berada di luar Jawa, tadi ada Pak Nyot yang berada di luar Jawa, yang di Rembang, silahkan ini Pak, nanti japri kontak yang sudah tersedia di pamflet-pamflet atau spanduk yang ini yang sudah kami sebar. Pak Samsul ya. Saya tinggalnya di Magelang Pak, saya hanya pas kerja di Rembang kemarin dari Jambi. Ya. Oke, Magelang. Siap. Insya Allah siap bisa Pak. Nanti siap dikirim ya, ini aja Pak, dikirimkan alamat sampai aja. Matur nuwun, barakallah untuk semua. Oke, amin. Terima kasih Pak. Itu Pak Samsul itu pakar itu Dek Jarwo. Oh, Pakar iya, itu. Pak Samsul itu pakar itu. Ya. Pakar. Ya Allah. Selamat Pak Samsul ya. Alhamdulillah. Ini kawan-kawan di Kalimantan. Alhamdulillah, matur nuwun. Ya Pak Samsul. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, oh ya Ustaz, saya izin bertanya sih Ustaz. Boleh. Nah, gini Ustaz. Jadi seperti yang sudah Ustaz uraikan dari kemarin, di antara sebanyak bulan ada satu bulan yang istimewa itu yaitu Ramadan. Di dalamnya Ramadan ada 3 berkah, di antaranya adalah Al-Quran, terus Lailatul Qadar, dan Al-Quran. Nah, mengenai Lailatul Qadar ini Ustaz, tadi kan Ustaz kita mengusahakan beramal baik itu itikaf ataupun bersedekah di malam Lailatul Qadar. Terus gimana caranya Ustaz kita itu tahu kalau itu tuh adalah malam Lailatul Qadar? Terus yang kedua, malam Lailatul Qadar itu untuk siapa sih Ustaz? Dalam artian bagi orang yang harus berpuasakah, harus dan lain sebagainya gitu. Mungkin begitu Ustaz. Baik. Ustaz. Baik. Adik Jarwo, bagus sekali. Kapan kita mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, gitu kan? Jawaban pertama yang paling baik adalah panteng saja, gaspol ya. Gaspol sejak tanggal 20 malam itu jangan sampai lepas, gitu kan? Itu pasti dapat itu ya. Itu pasti dapat. Kemudian ada hadis bahwa di pagi harinya itu matahari itu akan matahari itu akan redup, gitu kan? Matahari itu redup. Nah, ini tanda-tanda bahwa tadi malam itu ada Lailatul Qadar, gitu kan. Kalau yang pasti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu pasti ada perubahan. Perubahan pada satu waktu berikutnya sebelum Lailatul Qadar yang berikutnya datang, gitu kan? Ada perubahan. Ya, perubahannya apa? Ya perubahan berkah. Ya kembali kepada pengertian berkah gitu ya. Itu ada as-sa'adah, ada an-ni'mah, ada kebahagiaan, ada
ada kenikmatan, kemudian ada aziyadah, ada pertambahan, kemudian ada anama, ada pertumbuhan. Jadi berasa enggak bahwa tahun ini kita ada peningkatan itu. Peningkatan kebahagiaan gitu kan. Itu tanda-tanda itu ya, tanda-tanda jiwa ya, tanda-tanda jiwa bahwa ada orang kita mendapatkan Lailatul Qadar itu gitu kan. Kemudian ada enggak doa-doa yang serasa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala dari apa yang kita mohonkan pada malam-malam Lailatul Qadar itu. Kalau secara fisik itu ada bahwa pada pagi harinya itu matahari kelihatan redup ya kan. Kemudian malamnya itu tenang gitu kan. Kemudian tidak ada tidak ada awan gitu kan. Tidak ada awan gitu kan. Tetapi bagaimana lalu dibantah? Lalu bagaimana jika pada musim musim penghujan ya? Tentunya ini semua tanda-tanda fisik gitu kan. Oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan bahwa apa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu yang berkorelasi, berkontekstualisasi dengan Al-Qur'an, dengan Lailatul Qadar itu apa? Itu ruh. Ya. Jadi maka ketika masih bisa diindrakan dengan indera kita, maka itu lemah gitu kan. Maka ya bismillah saja, bismillah, karena Lailatul Qadar itu adalah perkara apa ini? Perkara ruhiyah gitu. Maka ini yang kita mohonkan taufik, ya, mohonkan kesepakatan Allah, memohonkan perkenan Allah, ridho Allah untuk betul-betul memberikan kesempatan Lailatul Qadar itu untuk kita. Sebab Lailatul Qadar itu bukan fisik ya, bukan sesuatu yang fisik, bukan indrawi gitu. Begitu, Dek. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik Pak Samsul ya, jangan lupa bisa kirim nomor yang bisa dihubungi ke room chat Pak Samsul. Baik jamaah sekalian. Oke, siap Pak. Insya Allah kita cukupkan kajian pada sore hari ini. Sebelumnya kami segenap keluarga DKM Pamasangkata mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga puasa tahun ini insya Allah bisa lebih baik daripada tahun-tahun kemarin walaupun dalam kondisi pandemi dan lain sebagainya. Baik Bapak-Bapak sekalian, mari kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membaca dalam hamdalah dan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.